Shalom. Shalom. Kenalkan sama saya kan, nggak usah perkenalkan diri lagi ya. Ada yang nggak kenal saya? Alhamdulillah, suka gitu. Yuk kita berdoa lagi ya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, udara yang cerah Tuhan, walaupun panas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Engkau selalu menyertai kami, Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan lidah dan bibirku Tuhan, biar setiap firman yang Ku sampaikan Tuhan berisi hati-Mu yang keluar ya Bapa. Juga urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau jamah hati mereka Tuhan. Roh Kudus jamah hati pribadi dengan pribadi, biar firman yang disampaikan Tuhan bolehkah mereka mengerti sesuai dengan apa yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara pernah merasakan sukacita? Ada yang nggak pernah merasakan sukacita? Tolong angkat tangan. Mungkin dari lahir atau sampai sekarang tuh apa sih sukacita itu? Ada? Saya yakin saudara-saudara pernah merasakan sukacita. Sukacita itu dari kamus bahasa Indonesia yang berarti bersukacita. Berkata dasar sukacita. Apa sih itu sukacita? Artinya adalah bergirang hati, hati yang bergirang. Saudara, girang hati. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang excited, contoh ya, saat mendapatkan pekerjaan, kita sudah lama sekali gak pernah dapatkan kerjaan, melamar ke kanan ke kiri, ke setiap factory atau setiap tempat-tempat tuh gak pernah dapatkan kerjaan. Tapi saat tiba-tiba dapat kerjaan, hati tuh melonjak. Wih, aku dapat kerjaan loh. Kerjaan dengan salary yang tinggi dan pekerjaan yang aku suka. Apa saudara-saudara pernah mengalami sukacita yang hati, yang dari hati, yang bergejolak, yang tiba-tiba tuh, ih, kegeretan nih, aku dapat loh, aku dapat. Ada yang pernah mengalaminya? Tolong angkat tangan. Terus juga kayak anak muda, ih, ada teman lu, idola aku, ganteng banget. Terus tiba-tiba cowok itu nyatakan, hey ladies, aku suka kamu. Wih, aku ditembak. Senengnya, aduh, hati ini duk-dak-duk, kayaknya tuh keberuk, lompat-lompat, cowok itu naksir sama aku ternyata. Ada yang ngalami? Ini oma-oma yang pernah merasakan masa muda, pernah ngalaminya? Yes, saya juga pernah muda. Gak pernah saya lahir langsung seperti ini, tapi saya pernah ngalamin yang jatuh cinta. Saat ditembak dengan idolanya, aduh jantungku itu loh, deg-deg-deg der. Pasti bilang gitu, kalau perlu jingkrak-jingkrak gitu loh. Ya, terus gimana lagi? Sukacita yang bagaimana? Yang sudah pernah dapat? Ayo, ada yang pernah mengalami sukacita yang dengan hatinya tuh yang gimana ya, yang kegeretan gitu loh, yang orang Jawa bilang tuh apa sih, gebes gitu loh. Ada yang pernah ngalami? Ayo, saat dapat kelulusan sekolah, dapat nilai yang the best. Wih, aku nggak nyangka loh. Padahal aku belajarnya tuh cuman asal-asalan. Tiba-tiba melihat hasilnya, nilainya the best banget, A+. Seneng banget. Ya, itu sukacita yang kita dapatkan dari apa yang kita rasakan. Terus sukacita yang bagaimana? Lagi yang sudah pernah ngalami. Apa pernah saudara merasakan sukacita saat musuh kita jatuh? Rasain loh. Pernah ngalamin? Ini orang yang ngeselin tau enggak? Setiap kali itu mukanya bete kayak asam dikasih cuka. Terus tiba-tiba dia jatuh. Udah, syukurin. Itu gini rusak gak ya? Oh enggak, oke, fine. Ada ngalamin? Halo? Ini loh, anak-anak muda, tante-tante, om-om, pernah ngalamin? Sukacita itu nggak benar yang seperti itu ya. Kita nggak boleh sukacita melihat orang lain kesusahan. Itu sukacita yang salah. Sukacita yang benar seperti yang mana? Sukacita yang membawa memancarkan kasih.
baca Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genep ya. Sudah dapat firman Tuhannya? Sudah dapat? Ya, aku baca ya. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu, saudara-saudara, yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ayat tuanya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, ini adalah surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Saudara-saudara tahu saat itu Rasul Paulus sedang mengalami di penjara di Roma. Saudara kan pernah tahu dari firman Tuhan ini mengatakan Rasul Paulus itu merasa kesusahan saat dia mengabarkan Injil. Apakah dia enak-enak? Enggak. Dia dirajam, dia dipukuli, dia dipenjara, difitnah, tapi dia tetap melakukan mengajarkan firman Tuhan. Di saat masa-masa Rasul Paulus mengalami kesesakan seperti ini di penjara, dia mengingatkan saudara-saudaranya. Di ayat 1 sampai 3 dia mengingatkan, dia bilang saudara-saudaranya, tolong dong kasih tahu saudara-saudaraku. Saudara, dia ingin apa? Biar saudara-saudaranya itu mengetahui, membangkitkan semangatnya. Karena Rasul Paulus di saat di penjara dia merasakan kesesakan yang begitu amat sangat. Dia merasakan begitunya deritanya, tetapi dia tidak mau teman-temannya, saudara-saudaranya yang di luar itu down. Rasul Paulus itu mengalami penderitaan yang begitu sangat. Saya tahu pada saat ini mungkin ada yang mengalami banyak masalah, banyak yang mengalami persoalan. Semua orang pasti mengalami itu namanya masalah. Gak ada yang gak ada masalah. Tetapi saudara-saudara, masalah saudara tidak melebihi dari kekuatan saudara sendiri. Paulus menulis ini kepada teman-temannya dalam keadaan yang sangat sulit, susah, tapi dia masih mengingatkan saudara-saudaranya, masih mengingatkan saudara-saudara sini, seperti berkata, hai jemaat Elohim, bangkit, jangan terpuruk dalam keadaan masa saat ini. Ayo bangun. Aku tahu kamu susah. Aku tahu masa pandemi ini, masa COVID ini membuat engkau susah untuk bergerak. Tetapi masalahmu tidak berat. Begitu juga saat anak muda yang saat sudah pernah saat ini sedang masalah
Sudah diputusin pacarnya, aduh, Ci. Soalnya ada orang yang tinggal di sini sih. Ada orang di Indonesia konsul sama aku. Aduh, Cek, kata dia bilang, aku ini, Cek, aku diputusin pacarku, Cek. Dunia terasa kiamat, Cek. Aku nggak bisa hidup, Cek, tanpa dia, Cek. Terus, rasanya aku mau mati, Cek. Aku cinta mati sama dia. Aku nggak nafsu makan, nggak bisa tidur. Ya iyalah, kamu nggak bisa makan kalau waktu tidur. Ya jelas. Tapi Cek, aku mau tuh sama itu, cewek itu sama aku, Cek. Gimana, Cek? Hidup itu dunia kiamat, Cek, tanpa dia. Aku cinta mati. Apakah permasalahan seperti itu yang membuat saudara akan putus asa? Untuk anak muda, halo anak muda, ada yang masalah anak muda? Halo anak muda yang masih jomblo-jomblo, yang baru punya pacar mungkin, masih ngaku ya. Jangan pernah putus asa. Sekalipun kalian saat ini belum punya pacar, jangan putus asa. Ya, maju terus. Itu bukan suatu masalah buat kalian. Dunia tidak akan berakhir. Dunia pasti berakhir, tetapi kehidupan kalian berjalan dengan Tuhan. Amin. Mungkin saat ini saudara-saudara juga mengalami yang merasa sakit. Saya juga pernah ngerasain sakit. Dapat hadiah Natal, rasain sakit. Tanggal 28 Desember, saya juga mengalami sakit COVID. 28 Desember, saya kena waktu itu gara-garanya habis shopping, Boxing Day. Tanggal 26 habis pulang gereja, jam 3 saya ke Mayer shopping di parfum. Terus hari Senin masih shopping lagi di Liverpool ya kalau nggak salah. Terus hari Selasanya badan saya meriang, nggak enak banget, panas dingin, rasanya sih dingin ya menggigil, tapi badanku rasanya panas. Puji Tuhan, dunia kiamat gak. Satu kemasa sakit. Oh, apa yang aku lakukan? Aku bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau aku merasa sakit, berarti aku udah merasakan apa sih itu COVID. Nih, saudara yang mungkin belum merasakan COVID, gak tahu karena COVID apa. COVID itu batuk pilek, cuma digantinya dia keren COVID. Jadi gak perlu takut. Gejalanya apa? Batuk pilek, radang. Badannya kalau nggak enak apa? Ya dikering, merah, matang. Makanya apa? Obat flu, Lensit. 3 hari tidur, puji Tuhan, sembuh. 3 hari aku tes, negatif. 3 hari kita tes lagi, negatif. Tes lagi negatif. Sampai 3 kali aku tes, puji Tuhan. Jadi nggak perlu khawatir, jadi nggak perlu takut. Masalahku tidak besar. Apa yang dialami Rasul Paulus itu lebih berat. Dia mengabarkan Injil, sedangkan masalahku hanya masalah pribadi yang gak besar. Ayo lanjut. Di ayat yang 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya, saudara tegang semua yang saya kayak dilihatin tuh kayak mau ditelan loh. Kalau di kamu keluarga itu duduk, aku share firman tuh kayak nggak ditelen. Soalnya ada senyum-senyum, mungkin karena masker kali ya, jadi aku ngeliat senyum yang manis. Saudara, kalau kita kayak tertutup matanya tertuju pada aku, kayaknya, waduh, aku tuh kayaknya tuh ditelen loh, serem loh aku temen. 2 kali aku ngalamin ciper saat nyampaikan firman Tuhan. 1, pas aku praktek khotbah di sekolah, itu panas dingin, jantung tuh terus terang. Kedua kali di sini. Kalau sharing firman Tuhan aku nggak takut, karena itu udah kayak ciciku, kayak mamiku, kayak saudara-saudaraku tuh udah biasa. Oh ini biasa aja karena sering. Tapi kalau sini agak ciper ya, berdiri sini. Ini bener-bener loh, takut loh. Ini kakiku lemes loh, lemes bener-bener. Oke, sekarang pegang dadanya yuk, sama-sama yuk, menghilangkan ketakutanku juga sebenarnya. Bersukacitalah. Ayo, sama-sama katakan. Ayo, sekali lagi. Di ayat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Sukacita dalam segala hal. Berarti sukacita nggak harus di dalam happy-happy ya. Gampang. Sukacita tuh kalau bilang tuh sukacita kalau dalam dapat gaji gede, dapat pekerjaan yang kita inginkan, sukacita itu, gampang. Tapi bagaimana kalau sukacita yang kita rasakan dalam masalah? Apa bisa? Bisa kok saudara? Berat. Kita ini manusia loh. Aku ngerti, paham karena aku juga manusia. Tapi Tuhan bilang apa? Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Firman itu ya dan amin, gak mungkin bohong. Pasti ada maksudnya. Kenapa? Bukan sukacita saat saudara-saudara saat menghadapi yang enak-enak aja, tapi bagaimana saat menghadapi yang gak enak itu loh. Sukacita juga harus tersenyum. Kalau tersenyum memang gampang ya, tetapi sukacita itu yang dari hati loh, yang berjingkrak-jingkrak itu yang kita mau ambil poinnya. Karena sukacita yang pure adalah dari hati, bukan cuma bilang aku bersukacita, hahaha. Enggak, sukacita itu dari hati yang timbul, bergejolak, yang hari-hari happy banget tuh sampai kita tuh ketawa, senyum itu lebar, apa ya, 2 meter bibir kita. Terus ngomong ke kanan, aku dapat ini loh, aku dapat cowok loh, aku disembuhin loh. Itu loh yang bikin sukacitanya tuh yang orang lain bisa melihat ekspresi kita, sukacita yang dari dalam, bukan yang dari muka kita doang, tapi yang keluar dari hati kita. Sukacita yang saat ini kita alami bagaimana harus kita dapetin. Masa pandemi ini, masa COVID ini, semua gerak kita dibatasi. Banyak gereja-gereja yang tutup, banyak gereja-gereja yang melakukan online. Puji Tuhan, di Elohim masih buka. Kita masih bisa tatapan mata walaupun kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Masa pandemi ini juga kita serba online. Shopping online, terus gereja online, ketemu cucu juga online ya, video call. Karena apa? Takut kalau kita kesana nanti cucu kita sakit, kenapa-napa. Tapi kangen itu ada loh ya, yang punya cucu, benar nggak? Ya, ketemu online, ketemu pacar juga, ketemu pacar online, semua serba online. Tapi ketemu Tuhan online? Enggak. Ketemu Tuhan enggak online ya. Ketemu Tuhan di mana aja bisa. Enggak online. Ketemu langsung asal kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan setiap saat. Jadi semua yang di dunia boleh online. Kalau ketemu Tuhan Enggak boleh online. ya, ketemu Tuhan tidak boleh online. Tuhan selalu ada bersama kita, asal kita tetap bertemu dengan Dia. Di ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pegang di dadanya, yuk sekali lagi. Ya jangan pada tidur. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi. Di ayat Rasul ini berkata, dibilang Tuhan sudah dekat. Itu bukan mengartikan kiamat ya saudara ya. Bukan Tuhan datang nanti diangkat, bukan. Dikatakan ini Tuhan sudah dekat, itu maksudnya seperti ini. Tuhan mau jamahmu loh. Kalau hatimu tidak suka cita, bagaimana? Tuhan tuh mau datang, mau hampiri engkau, mau jamah engkau, mau ketemu engkau. Jadi hatimu harus beres dulu. Bagaimana Tuhan mau ketemu engkau jika hatimu tidak ada pemberesan? Saudara-saudara, jika hatimu sedang kesel sama orang, jika hatimu sedang terluka, bagaimana Tuhan mau ketemu engkau? Contoh nih, ya, kalau di bos tempat kerja saya, terus tiba-tiba manajer bilang, besok Big Boss mau datang.
Kita sebagai stafnya buru-buru apa? Kita beresin kerjaan, kita rapiin, kita prepare bersih-bersih, diri kita juga harus rapi, ya kan? Kenapa? Bos mau datang. Begitu juga Tuhan bilang, Tuhan sudah dekat. Tuhan udah dekat loh, mau ngapain? Mau jamah kamu. Ayo beresin hatimu, beresin. Apa hatimu sedang sedih? Ayo beresin. Hatimu sedang terluka? Ayo beresin. Sukacita. Sebentar lagi pacarmu nggak datang, mau ngapel. Ayo, yang anak muda pasti, yang cewek-cewek, aduh pakai vakum, sprot, pakai baju ke kaca, lihat kaca. Keren nggak ya? Langsing nggak ya? Langsung ngelihat, cantik loh aku loh ya. Mempersiapkan hati juga sukacita, menunggu dengan tenang untuk menyambut pasangannya. Ini Tuhan Yesus mau datang, mau jamah saudara. Persiapkan hatimu, jangan sampai hatimu tidak ready. Tuhan mau datang, mau jamahmu. Engkau sedang kesal, engkau sedang sedih, engkau mungkin sedang lagi gerutu, hanya memikirkan masalahmu. Tuhan datang. Nah, aku sudah di sampingmu loh, nak. Engkau masih sibuk dengan masalahmu. Engkau masih sibuk dengan gadgetmu, engkau main handphone. Engkau masih sibuk kasih like di Instagramnya. Nah, aku di sampingmu loh, nak. Saudara masih sibuk memikirkan, loh, entah aku masak apa ya. Hatimu tidak ready. Hatimu tidak siap untuk menyambut Tuhan datang. Tuhan bilang, Tuhan sudah dekat. Jadi persiapkanlah hati kita. Saat Tuhan sudah dekat, kita harus hati kita untuk ready, mempersiapkan segala sesuatu. Kalau kita aja bisa membuat ready untuk sesuatu orang yang kita sayangi atau atasan kita, kenapa kita gak ready bisa mempersiapkan hati kita untuk Tuhan? Ya, ayat 6 katakan juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pegang dadanya yuk lagi, biar saudara ingat, jangan khawatir. Sebut namaku, saudara sekalian. Contoh aku, Lili, jangan khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Aduh, aku lagi kesel loh, aku lagi mikirin loh. Ini anakku gimana ya pendidikannya, nanti SD-nya. Aku harus mempersiapkan sekolah yang terbaik buat anak saya. Sesudah SD nanti aku harus mikirin sekolahnya SMP, SMA. Waduh, nanti di sekolahnya nanti anakku digangguin, anakku kan cantik. Terus aku harus mikirin, aduh, udah nanti cowok-cowok pada deketin dia. Aduh, stres banget ya mikirin. Terus bagaimana nanti kalau dia udah kerja, dapat gak pekerjaan? Halo? Jangan khawatir. Kawin aja belum, kenapa mesti mikirin anak? Jangan berpikiran jauh. Jangan berpikiran kita masa depan kita bagaimana. Kita 5 menit aja sesudah ini kita nggak tahu kehidupan kita bagaimana. Buat apa kita khawatir? Yang kita lakukan apa? Maju terus, berusaha, berdoa. Tuhan bilang apa? Serahkanlah segala masalahmu kepada Tuhan. Tuhan bilang janganlah kamu khawatir. Tuhan bilang loh, nak jangan khawatir masalahmu. Jangan khawatir dengan penyakitmu. Aku tahu engkau tiap malam doa, Tuhan sembuhkan sakitku. Tuhan dengar. Tuhan juga dengar setiap doa-doa kalian. Tuhan berikan aku pekerjaan. Tuhan dengar. Tapi Tuhan bilang apa? Gak perlu khawatir. Seperti anak kecil minta, Ma, aku minta makan. Apakah anak itu khawatir?
meminta kepada orang tuanya, dia akan tenang. Dia nggak peduli cara gimana. Pokoknya aku makan, dapat makanan enak. Betul? Betul apa betul? Tuhan katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan nggak bilang, oh kamu boleh khawatir tentang ini, yang ini kamu nggak boleh khawatir, kamu boleh khawatir. Enggak kan? Apapun juga nggak boleh khawatir. Tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah. Segala hal ya saudara. Tentang apa aja segala hal? 1, jodohmu. 2, karirmu. 3, kesehatanmu. Apalagi? Segala hal. Segala hal saudara-saudara. Tuhan bilang, mintalah segala keinginanmu. Engkau punya keinginan mungkin, Tuhan, aku mau punya rumah 10. Boleh gak? Boleh gak saudara? Boleh. Kan keinginan kita. Tetapi masalahnya, kalau saudara-saudara gak bekerja, ya gak dapet. Terus juga bilang, kata dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin saudara-saudara ini minta, Tuhan berikan aku anak. Permula saudara mungkin saat ini sedang bergumul minta anak, kok aku belum, udah married lama ya belum dapat anak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Mungkin saat ini Tuhan sedang mau engkau masih berbulan madu dengan pasangan kalian. Jangan khawatir. Tuhan siapkan yang terbaik. Mungkin saat ini saudara masih sakit, belum sembuh-sembuh. Aduh Tuhan, aku sakit kok belum sembuh-sembuh. Jangan khawatir. Tetap berdoa. Boleh meminta sembuhan dari Tuhan. Enggak ada salah. Karena Tuhan bilang, mintalah segala sesuatu keinginanmu. Tapi jika engkau tidak disembuhkan, atau bukan tidak disembuhkan, belum disembuhkan, berarti Tuhan punya maksud. Tuhan masih ingin mendengar suaramu dalam berlutut dan berdoa. Mungkin kalau Tuhan sembuhkan saat itu, engkau lupakan Tuhan. Jangan khawatir. Dan ucapan syukur, tetap ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Walaupun aku belum punya anak saat ini, aku mengucap syukur Tuhan. Engkau selalu bersamaku. Engkau punya maksud dalam kehidupanku. Tetap ucapan syukur. Engkau sedang sakit, Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyakit yang masih ada di tubuhku, walaupun belum sembuh, tapi aku percaya. Mungkin dengan sakit penyakit ini, Engkau izinkan ada maksud dalam kehidupanku. Aku harus bersaksi. Sampai kapanpun aku tetap mengikuti Kristus. Setia walaupun belum dijawab oleh Tuhan doa kita. Tetap ucapan syukur. Saya waktu sakit COVID itu seseknya bentang pada dada saya. Sakit. Napas saya cuma segini. Sakit sekali saudara-saudara. Kalau jalan tuh sampai kayak paru-paru saya itu kayak diiris-iris. Tapi sekarang kalau naik tangga itu suka ngap. Mungkin kayak Cik Julia ngalamin ngap itu, saya juga ngalamin. Mungkin beda. Saya udah cek ke sana, puji Tuhan, paru-paru saya bersih, nggak ada flek. Mungkin ada something bukan dari COVID itu, mungkin kegemukan, jadi nutupin paru-paru. Jadi selalu berpikir terima kasih Tuhan. Selalu mengucap syukur. Walaupun saya jalan naik tangga itu 5 tangga itu 5 step, itu ada satu tuh kayak sakit sekali. Dan saya katakan terima kasih Tuhan. Aku mengalami sakit ini, aku mengalami sesak ini, aku puji syukur. Kenapa? Aku ngerasain. Jadi saat orang lain merasakan sakit itu, aku bisa cerita. Aku udah mengalami sakit COVID. Saat orang bercerita, Li, aku sakit COVID, Li. Gak usah khawatir. Kenapa? Aku udah mengalami. Itu waktu biasa, bersyukur, ucapan syukur. Berarti apa? Tuhan mau kamu istirahat. Kamu kayak belatung. Singkrak sana, shopping sana. Ada waktu buat Tuhan. Tapi
Tapi saat engkau mengalami masalah, ingatlah Tuhan punya maksud. Selalu ucapan syukur. Di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Akan ada lagi. Yuk. Tuhan sumber kedamaianku. Tuhan sumber kedamaianku. Amin. Tuhan sumber kedamaian saudara dan saya. Dialah sumbernya. Saat engkau berdoa, saat engkau meminta kepada Tuhan, saat engkau cerita masalahmu kepada Tuhan, Tuhan memberikan kedamaian. Mungkin saudara ada masalah, saudara pernah cerita kepada hamba-hamba Tuhan, seperti Elohim kan ada konseling, boleh, nggak masalah. Saat dia menceritakan pada konselor ya, kita ada kelegaan. Tetapi saat saudara menceritakan masalah saudara, Tuhan memberikan kelegaan, damai yang Tuhan, yang konselor tidak bisa berikan. Karena sumber kedamaian itu dapatnya dari Tuhan. Mungkin saat saudara menceritakan masalah saudara pada konselor Elohim, saat itu tenang. Tapi tiba-tiba besokannya keluar lagi, kesal lagi, marah lagi, timbul lagi. Karena yang sudah dapatkan ada dari manusia. Tetapi kalau saudara menceritakan masalahmu, menceritakan persoalanmu kepada Tuhan, Tuhan memberikan kedamaian saat itu juga. Kedamaian dari pikiran kita yang gak bisa diberikan oleh para konselor. Gak ada salahnya saudara menceritakan masalah saudara kepada hamba Tuhan. Tidak ada salah, tetapi lebih baik kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dulu. Datang berlutut, menceritakan, keluarkan isi hati saudara. Mau menangis kek, mau menjerit kek, ceritakan kepada Tuhan. Di ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi semua yang baik. Pegang hati dada saudara, berpikir positif. Ingatkan saudara, berpikir positif. Kadang pikiran kita ini suka negatif thinking kepada orang lain. Betul? Tapi ayat bilang semua yang baik, semua yang mulia. Apakah ada kata-kata yang jelek sini? Semua yang mulia. Jadi apa? Berpikiran positif lah. Jangan ngejudge orang. Jangan menjelekkan orang. Jangan membicarakan orang. Karena apa? Emosi, amarah kita. Kadang amarah kita adalah memacu kita berpikiran negatif kepada orang lain. Orang itu berniat baik kepada kita, tapi karena amarah kita, kekesalan kita, jadi kita berpikir negatif kepada orang itu. Tuhan bilang, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang baik-baik itu pikirkanlah, masuk di pikiranmu, ada di hati. Jangan berpikiran negatif kepada orang lain. Sekalipun orang itu berniat jahat pun, balik berpikiran, dia baik. Mungkin juga saudara-saudara tempat kerja, saya ada sih tempat kerja saya, ada orang yang dulu nyebelin banget, benar-benar nyebelin. Tapi awalnya saya kesel, benar, saya manusia. Awalnya saya keki, ini orang ngeselin banget sih ya. Jealousy minta ampun sama saya. Setiap tingkah laku saya tuh selalu ditiru sama dia. Apapun yang saya lakukan, dia nyontoh dari saya. Tapi saya berpikir lagi, Tuhan mengingatkan pada saya ayat ini. Berpikiran positif. Puji Tuhan, kenapa? Kita jadi contoh. Hidupku jadi contoh buat orang lain. Kalau orang itu meniru tingkah lakuku, kalau orang itu meniru setiap aspek apa yang kulakukan,
berarti kita adalah yang terbaik. Berarti kita contoh buat mereka. Mungkin karena kita suka jengkelin, orang jengkelin banget sih. Setiap kali aja gue digosipin segala macam. Ucap syukur. Kenapa? Kita satu langkah di depan, dia ada di belakang kita. Jadi dia mencontoh kita, dia menceritakan kita kenapa dia tidak bisa seperti kita. Jadi berpikirlah positif. Saat orang menggosipkan saudara, menjelekkan saudara, memfitnah saudara, ucapan syukur. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia saat itu kehilangan sukacita. Kalau dia punya sukacita, dia tidak akan menceritakan, dia tidak akan bergosip. Kenapa? Kalau orang bergosip itu, orang menceritakan orang itu karena ada amarah di hatinya. Karena dia tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Hatinya marah, sukacitanya hilang. Jadi apa? Kita bersyukur. Jangan kita langsung marahin orang itu, tapi kita doa kepada Tuhan. Karena kesian orang itu, dia tidak memberikan sukacita. Jadi kita harus mendoakan dia. Walaupun orang itu mungkin keke sama kita, marah-marah sama kita, puji Tuhan, kita diajari sabar. Orang itu mungkin saat itu mengikis kita, menguji kesabaran kita. Tuhan punya maksud untuk kita sabar. Kalau masih ada orang yang ngejengkelin saudara-saudara, jangan marah. Karena Tuhan sedang mengajar kita sabar. Kalau sudah tidak ada orang yang ngejengkelin, berarti kita sudah malaikat. Gak punya marah, emang enak hidup? Gak ada datar aja. Enak gak? Gak enak kan bosannya. Kanan kiri teman baik, depan baik, manis-manis semua. Halo, hai say, semuanya baik. Boring saudara-saudara. Kita yang bawa mobil aja di engkel, lempeng aja, bisa tidur kan? Tapi kalau jalan yang berliku, tapak kuda, itu masalah. Itu bikin kita wake up, bersiaga-siaga. Kita tetap ingat, tikungan jalanan itu seperti masalah saudara. Tikungan jalanan itu yang belok-belok, naik turun, naik turun, itu ada apa? Itu persoalan saudara. Itu yang bikin saudara-saudara menjadi kuat, wake up, bangun, nggak tertidur. Kalau jalan hanya lurus aja nggak ada masalah, lurus aja hidupmu, hati-hati. Sebentar lagi jurang di depan. Kenapa? Tabrakan. Engkau tertidur saat kau bawa mobil. Engkau tertidur imanmu. Engkau tertidur dalam setiap kehidupanmu. Makanya minta sama Tuhan. Tak apa? Masalah yang sesuai dengan biar kita apa? Rasul Paulus bilang apa? Tuhan, uri dalam lagi biar kita mengingat Tuhan. Bukan kita nantangin, masalah datang. Enggak. Tetapi kita minta biar kita biar kita bangun, jangan sampai tertidur. Amin. Saya juga punya kesaksian berpikir positif itu dulu udah lama sekali. Dulu saya pernah juga ngalami dengan Om Jack dulu. Saat saya hanya mendengar saudara-saudara yang suka mendengar, hati-hati orang yang bergosip. Walaupun sudah mendengar gosipan dari luar, hati-hati, hatimu dijaga. Jangan terpancing. Mungkin orang itu berkata, kamu tahu nggak? Si Lili itu begini loh. Gara-gara si Lili loh, aku begini. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan hatimu terpancing. Si Om Jack itu, waduh, tahu nggak? Itu tuh jalannya tuh nggak ke toko emas. Lewatin toko emas. Emang salah lewatin toko emas? Ya kan? Hati-hati. Jangan terpancing gosip-gosip orang yang menceritakan. Hati kita harus dijaga. Kita harus berani bilang stop. Jaga mulutmu, jangan sampai engkau berbuat dosa. Dengan bibirmu engkau memuji Tuhan.
Dengan bibirmu engkau menyembah Tuhan, dengan bibirmu juga engkau menghujat orang, dengan bibirmu engkau menceritakan orang lain. Di sini ada yang nggak pernah berbuat dosa? Ada? Apakah di sini orang yang pernah nggak berbuat salah? Ada. Di sini ada orang yang pernah berbuat dosa, angkat tangan. Yang pernah buat dosa, angkat tangan. Berarti sini semuanya suci-suci ya. Puji Tuhan. Jemaat Elohim semuanya suci. Tepuk tangan buat jemaat Elohim ya. Semua orang pernah berbuat dosa. Cuman aja sayangnya kita orang nggak tahu. Yang tahu tuh siapa? Tuhan kan. Saya juga pernah ngalamin juga. Ada orang menceritakan kejelekan orang. Saat itu dia bilang, oh iya ya. Masa sih? Padahal saya tuh nggak tahu loh itu ceritanya bener apa enggak. Nggak ngerti. Waktu itu saya belum tahu orang itu benar-benar. Cuma diceritakan, wih si ini tuh begini-begini loh. Waduh, masa sih? Gitu deh hatiku loh berkata loh ya. Langsung bener, mungkin juga ya gitu. Karena aku nggak ngerti. Terus akhirnya pas persekutuan doa hari Sabtu, dada saya sesek, sakit sekali. Saya bilang, Tuhan ampuni aku, mungkin aku salah apa ya Tuhan, dosa apa ya Tuhan. Tapi Tuhan nggak jawab saat itu, nggak ada ngomong apa-apa. Akhirnya saya tetap ikut persekutuan doa. Lalu saya ketemu. Selesainya Mbak, saya waktu itu rumah Mila. Waktu di rumah Mila itu kan ada kan, itu sesak jalan dua tengah. Kayak ikan tuh yang diangkat dari air taruh di baskom yang ada airnya. Ngap, itu saya. Seperti itu napas saya saat tetangga. Saat menyanyi, jangankan nyanyi, ngomong aja nggak bisa. Karena kita ngomong kan keluar nafas ya, nggak bisa. Nafas saya segini kecil banget, sakit sekali. Tapi saat itu Tuhan ingatkan saya, Li, hatimu nggak dijaga. Saat orang bergosip, engkau tidak dijaga hatimu. Dan saat itu saya minta maaf. Dan Tuhan langsung menyembuhkan saya. Saat saya minta maaf kepada Tuhan dan saya minta maaf kepada orangnya, saya minta maaf, ampuni saya Tuhan, dan saya disembuhkan. Saudara-saudara, hati-hati. Saat engkau mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang konseling, jangan sampai hatimu ke bawah, berpikiran positif. Ayat 9. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang kamu terima, dan apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Allah sumber damai sejahtera yang menyertai kamu. Saudara, apa yang sudah pelajari hari ini? Ayo, apa? Bersukacita. Satu yang kita dapatin hari ini apa? Masalahku kecil. 2, bersukacitalah. 3, Tuhan sudah dekat. 4, jangan khawatir. 5, Tuhan sumber kedamaianku. 6, selalu berpikir. 7, lakukanlah apa yang kamu pelajari. Apa yang kamu pelajari? Bersukacitalah. Baik itu nomor ayat 4. Bersukacitalah. Dalam kesukaan apapun saudara-saudara, tetap bersukacitalah. Seperti di Amsal 17 ayat 22. Ada yang tahu ayatnya? Hati yang gembira adalah obat. Jadi hatimu dijaga ya saudara, tetap bersukacita dalam segala apapun. Sakit apapun, masalahmu apapun, tetap bersukacita. Karena bersukacita adalah obat yang manjur. Hatimu dijaga ya tetap sukacita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah Kau sampaikan Tuhan. Biarkan kami Tuhan boleh terus bersukacita Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap masalah yang kami jalani saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Karena Engkau sumber damai kami, Engkau sumber kekuatan kami. Jaga
hati kami Tuhan, pikiran kami untuk selalu berpikir positif Tuhan. Tuhan, agar kami selalu Tuhan hanya memikirkan Engkau. Dengan hati kami Tuhan, selalu bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan kalau aku sudah berhenti Tuhan dengan firman-Mu, dan Kau terus beracara kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Terus Tuhan Kau hadir Tuhan, dan Kau menyertai mereka kemanapun mereka berada. Dan hati mereka bersuka cita setiap saat, setiap masalah, setiap waktu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.